Nah setelahnya kakek tersebut kembali membisikkan sesuatu ke telinga Mas Farid. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang merasakan kehidupan pasti akan merasakan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada cerita yang datang dari salah satu rencang kita. Dia menceritakan tentang kisah pendakiannya di Gunung Argopuro via Bremi pada tahun 2015. Nah, pendakian itu adalah pendakian seorang diri atau solo hiking. Dan dalam pendakian tersebut, rencang kita ini mengalami satu kejadian di mana setelahnya kejadian yang dia alami benar-benar merubah pribadinya menjadi pribadi yang lebih memahami arti dari keikhlasan. Dan sebenarnya apa yang sudah dialami oleh rencang kita ini? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga keikhlasan, kebaikan, rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi rencang kita yang mengirim cerita ini ingin agar namanya disamarkan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami akan memanggilnya dengan nama Farid. Nah, sebelumnya sedikit kami ceritakan mengenai latar belakang Farid ini. Jadi Farid ini domisilinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Nah, mendaki gunung itu sudah menjadi hobinya semenjak dia duduk di bangku SMA. Nah, kegiatan tersebut rutin dilakukan bersama teman-temannya sampai Farid ini kuliah. Nah, masuk ke tahun 2015. Ketika itu Farid sudah di masa-masa akhir perkuliahan, dalam artian dia sudah dalam proses skripsi. Di tahun itu pula ibu Farid ini meninggal dunia. Nah, di situ Farid merasa benar-benar hidupnya ini hancur. Karena apa? Karena Farid ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, dimana itu artinya dia adalah anak terakhir. Kalau dalam bahasa Jawa itu anak ragil. Jadi yang namanya anak terakhir ragil itu hubungan dengan ibunya di mana-mana itu selalu dekat. Begitu pula yang terjadi dengan Mas Farid. Nah, yang Mas Farid tuturkan kepada kami, ketika Mas Farid ini juga sudah kuliah, dia itu masih sering disuapin kalau makan sama ibunya. Kalau ada apa-apa, dia itu selalu mengajak bicara ibunya. Pokoknya hubungannya itu sangat dekat sekali, sehingga ketika ibunya meninggal, Mas Farid ini merasa benar-benar hancur hidupnya. Nah, di masa-masa kehilangan itu, Mas Farid ini benar-benar seperti menarik diri dari teman-temannya. Ketika ada temannya yang menghubungi, Mas Farid ini selalu acuh gitu, kayak tidak peduli. Pokoknya Mas Farid itu pada waktu itu pengen sendiri aja. Nah, berjalannya waktu 40 hari meninggalnya sang ibu, Mas Farid ini mulai aktif lagi naik gunung. Akan tetapi dia naik gunung itu sendiri, tidak bersama teman-temannya seperti pada biasanya. Jadi dia melakukan solo hiking. Nah, pendakian solo hiking pertamanya itu dia lakukan ke Gunung Ungaran, yang dekat dengan Semarang. Lalu berjalannya waktu, dia pun mendaki ke beberapa gunung yang ada di sekitaran Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu rentang waktunya setelah ibunya meninggal itu 6 bulan. Dia total sudah naik ke 5 gunung yang ada di sekitaran Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, hingga pada suatu hari Mas Farid ini memutuskan untuk mendaki ke Gunung Argopuro via Bremi. Dan dia pun mendaki seorang diri pada waktu itu, tahun 2015. Nah, sebelum berangkat,
teman-temannya ini sempat ke rumahnya Farid dan bilang ke Farid, bertanya, Rid, kamu kok sekarang mendaki gunung sendirian terus? Udah setengah tahun kok enggak pernah ngajak kami. Ada apa sebenarnya, Rid? Ya enggak tahu, aku pokoknya lagi pengen sendiri aja. Ya kami tahu, Rid, kami itu merasa kehilangan ibu. Tapi mbok sudah, Rid, yang ikhlas. Nah, Farid itu cuma diem saja ketika teman-temannya itu seperti memberi nasihat. Nah, temannya ini pun sempat bertanya, salah satu temannya yang bernama Gusti, Rid, emang kalau mendaki sendiri itu kamu enggak takut apa? Apa kamu enggak pernah gitu mengalami kejadian ganjil atau aneh? Farid itu cuma menjawab singkat, ya alhamdulillah enggak pernah sih, dan aku juga enggak minta. Nah, sekedar untuk informasi, jadi semasa ibunya hidup, Mas Farid ini bisa dikatakan adalah anak yang sangat soleh. Dia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya. Dia sering mengunjungi pengajian-pengajian. Akan tetapi setelah meninggalnya sang ibu, Mas Farid ini seperti benar-benar malas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi seperti ogah-ogahan. Dan Mas Farid juga mengakui pada waktu itu, menuturkan kepada kami, dia seperti mengalami semacam ketidakpercayaan terhadap agamanya sendiri. Jadi dia seperti menyalahkan takdir Tuhan pada waktu itu. Maka dari itu Mas Farid ini seperti menjauhi agamanya. Dia jauh dengan agamanya pada waktu itu, tahun 2015. Nah, singkat cerita, Mas Farid ini kan mendaki ke Gunung Argopuro ini, berangkat dari Semarang kan ke Probolinggo. Nah, dia berencana pada waktu itu solo hiking melalui jalur Bremi dan nanti turunnya lewat jalur Baderan. Jadi seperti yang kita tahu, di Gunung Argopuro ada 2 jalur yang bisa kita lalui. Ada jalur Bremi dan ada jalur Baderan. Nah, kalau kita mendaki naik via Bremi, kita bisa nanti turunnya lewat Baderan. Kalau kita naik lewat Baderan, kita bisa turun di Bremi. Intinya seperti itu, lintas jalur lah. Nah, pada waktu itu Mas Farid sudah sampai kan di base camp Bremi. Seperti biasa dia simaksi. Setelah simaksi, dia memutuskan untuk langsung masuk jalur pendakian. Pada waktu itu pagi hari, jam 8 pagi, Mas Farid jalan. Singkat cerita, Mas Farid sampai di pos 1. Nah, di pos 1 ini nampak suasana cukup ramai, banyak pendaki yang ada di situ ya, yang baru saja turun ketika Mas Farid ini ngobrol dengan mereka, bukan pendaki yang mau naik gitu. Nah, setelah di situ Mas Farid istirahat, minum air mineral, dia pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Nah, singkat cerita, sampailah Mas Farid ini di pos 2. Di pos 2 ini Mas Farid berhenti lagi minum. Jadi perjalanannya itu memang santai Mas Farid pada waktu itu, tidak keburu waktu gitulah. Dia duduk di situ. Nah, ada beberapa pendaki di situ yang nampak mendirikan tenda. Dan Mas Farid ini berhenti di situ cukup lama. Akan tetapi dia seperti mengasingkan diri, dalam artian dia tidak menyapa pendaki-pendaki lain yang ada di situ seperti pada umumnya. Kalau kita biasa mendaki gitu kan, ketemu pendaki lain itu kenalan, dari kota mana, atau pokoknya ngobrol-ngobrol basa-basi dan menjalin silaturahmi. Akan tetapi pada waktu itu sama sekali Mas Farid ini seperti mengasingkan diri ketika sampai di pos 2 itu. Nah, setelahnya Mas Farid ini jalan lagi untuk menuju ke pos 3. Dan waktu sudah menunjukkan sekitaran jam setengah 5 sore. Jadi kondisinya di tengah perjalanan menuju ke pos 3 itu sudah gelap. Vegetasi hutan itu sudah rapat kan, pohon-pohon besar, dan kabut ini turun dengan cukup tebal pada sore itu. Mas Farid ini jalan terus. Nah, di tengah perjalanan, Mas Farid ini menuturkan kepada kami, tiba-tiba dia itu seperti mendengar ada rombongan berjalan di belakangnya. Dia itu sempat berhenti pada waktu itu dan menoleh ke belakang. Akan tetapi dia tidak melihat ada rombongan. Jadi Mas Farid ini mendengar langkah kaki tadi. Nah, Mas Farid ini berpikir positif, mungkin karena kabut tebal, jadi jarak
pandangnya kan terbatas, jadi tidak kelihatan ini ada rombongan pendaki yang lagi naik di belakangnya. Nah, Mas Farid pun melanjutkan jalan lagi kan. Nah, belum sampai 5 menit Mas Farid ini melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba dia mendengar lagi seperti ada suara satu rombongan keluarga. Karena Mas Farid ini mendengar ada suara seorang ayah yang sedang menasihati anak-anaknya. Nduk, ayo aja mlayu-mlayu, engko ndak tiba. Nduk, manut bapak. Nah, Mas Farid ini berhenti lagi. Dia menoleh ke belakang, akan tetapi benar-benar tidak ada siapapun di belakangnya. Akhirnya Mas Farid ini berhenti, dia minum air mineral, dia berusaha menenangkan diri. Apa mungkin karena ketutupan kabut? Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu rombongan tersebut. Dia duduk di situ. Akan tetapi ditunggu selama hampir 5 menit, akan tetapi tidak ada rombongan yang lewat di depannya. Nah, Mas Farid ini awalnya kan pengen, kalau memang ada rombongan dia pengen bareng gitu. Tapi ditunggu itu tidak datang rombongan itu. Nah, logikanya, karena suara itu tadi benar-benar terdengar jelas oleh Mas Farid, logikanya kan harusnya sudah sampai di lokasi Mas Farid ini berhenti. Akhirnya Mas Farid ini berusaha untuk berpikir positif saja. Sudahlah, mungkin rombongan yang tadi tak dengar itu, rombongan keluarga ya masih berhenti di belakangku. Ya wis lah, aku tak lanjut jalan. Mas Farid pun melanjutkan perjalanan. Nah, kondisinya semakin gelap. Masuk ke jam 5:30 sore, itu sudah surup. Hutan udah semakin lebat kan. Nah, Mas Farid ini berhenti lagi. Dia melihat ke sekelilingnya, dia merasa, apa aku tersesat ya? Karena Mas Farid ini berpikir, ketika 2 tahun yang lalu mendaki ke Argopuro via Bremi bersama teman-temannya, dia merasa tidak pernah melewati jalur yang sedang dia lewati pada waktu itu. Maka dari itu dia berasumsi, ini aku tersesat. Aduh, gimana ya? Sempat bingung Mas Farid ini, akan tetapi pada akhirnya, ya wis lah, karena di sini ada jalur, tak lewati aja dulu. Mas Farid pun jalan kan, melewati jalur itu. Jalan terus sampai pada akhirnya Mas Farid berhenti lagi karena dia menemui ada 2 persimpangan ke kiri dan ke kanan. Mas Farid di situ benar-benar merasa, ini benar aku tersesat ini. Tapi dia cuma membatin, karena dulu sepertinya tidak ada persimpangan. Dia kan akhirnya berhenti, dia duduk di situ sambil mikir dia mau ambil yang kanan apa kiri. Nah, dalam kondisi kebingungan itu, tiba-tiba ada yang membisiki telinganya. Ojo bingung, njupuo jalur kiwa wae. Nah, Mas Farid ini kaget karena dia betul-betul mengenali suara tersebut. Suara itu adalah suara ibunya. Mas Farid ini langsung memanggil nama ibunya di situ. Bu, ibu, bu. Akan tetapi suasana benar-benar hening, senyap. Akhirnya karena Mas Farid ini benar-benar mempercayai kalau itu adalah suara ibunya, dia pun langsung mengambil jalur ke kiri. Jalanlah Mas Farid ini ke jalur kiri. Nah, lama Mas Farid ini jalan, akhirnya Mas Farid ini tiba di satu lokasi, di mana lokasi tersebut ada sebuah lembah. Mas Farid berhenti. Dan disitulah Mas Farid ini benar-benar yakin kalau pada waktu itu dia tersesat. Karena ketika dia mendaki bersama teman-temannya ke Argopuro via Bremi, dia tidak pernah sekalipun melewati jalur tersebut. Maka dari itu Mas Farid benar-benar yakin dia sedang tersesat. Akan tetapi Mas Farid ini adalah tipikal orang yang tidak penakut. Jadi tipikal Mas Farid ini lebih ke orang yang dengan tenang menghadapi segala macam hal. Akhirnya di situ dia berhenti, dia duduk, dia minum kan. Sambil dia berpikir, saya harus lanjut jalan apa saya harus di sini saja ya, berhenti. Nah, setelah agak lama Mas Farid ini berpikir, akhirnya Mas Farid ini memutuskan untuk mendirikan tenda di situ sambil menunggu pagi tiba. Karena pada waktu itu kondisi sudah benar-benar gelap. Waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Akhirnya Mas Farid ini mendirikan tenda.
Nah, setelah tenda berdiri, Mas Farid pun mengeluarkan logistiknya berupa mie instan. Dia masak, setelah mie instan itu matang, dia makan malam. Nah, setelah selesai makan, Mas Farid ini duduk-duduk di sekitaran tenda. Kebetulan di sebelah tendanya Mas Farid ini ada sebuah pohon yang besar. Mas Farid duduk di situ, senderan sambil melihat ke arah bawah. Karena itu lembah kan. Nah, nampak di bawah itu kerlap-kerlip cahaya kota. Sangat indah pemandangannya. Mas Farid di situ memandangi sambil dia itu kembali teringat dengan ibunya. Dia menitikkan air mata. Dia teringat dengan kebaikan-kebaikan ibunya. Dia ingat ketika dulu SD, dia diantar ke SD oleh ibunya dengan becak. Pokoknya Mas Farid ini teringat semuanya kebaikan-kebaikan ibunya pada malam itu. Di tengah gelapnya malam, tidak tahu lokasinya di mana, dia tersesat. Dia merasa sendirian. Setelah puas di situ, Mas Farid menangis, menguras air matanya. Mas Farid pun masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Nah, singkat cerita, Mas Farid ini terbangun karena dia mendengar ada suara yang memanggilnya dari luar tenda. Nah, menurut penuturan Mas Farid pada waktu itu, dia itu antara sadar dan tidak sadar. Nah, yang dia dengar adalah suara seorang kakek tua memanggil Mas Farid pada waktu itu. Le, wis turu durung le. Nah, Mas Farid ini duduk. Benar enggak yang dia dengar? Dan suara itu kembali terdengar memanggil Mas Farid. Le, wis turu durung le. Nek durung turu, rene ole mbek Simbah lungguh kene. Nah, akhirnya di situ Farid yakin kalau itu adalah suara kakek tua di luar tenda. Akhirnya Farid ini keluar tenda, dia membuka resleting tenda. Di situ dia melihat ada api unggun. Di sebelahnya ada seorang kakek tua yang duduk di atas batang pohon kayu. Nah, nampak kakek tersebut menggunakan baju berwarna putih, celananya itu hitam kondor itu yang komrang-komrang, dan menggunakan sarung. Akan tetapi sarungnya ini dililitkan di kepalanya, jadi seperti untuk menutupi wajahnya, seperti orang yang lagi menahan rasa dingin gitu. Akhirnya Farid pun keluar. Nah, kakek tersebut kembali memanggil Farid. Rene le, rene lungguh mbek Simbah, gak usah wedi. Farid pun menghampiri sosok tersebut. Nah, entah kenapa Farid ini duduk saja di sebelahnya. Dan wajah kakek itu tidak terlihat sama sekali karena ketutupan sarung dan menghadap ke arah depan, ke arah lembah. Nah, akhirnya Farid ini duduk. Nah, tiba-tiba kakek tersebut berucap, Le, kowe iki gak usah sedih neh. Sedihmu dilireni. Sing ikhlas, ibumu yo ben tenang neng kono. Nah, Farid ini kan kaget. Loh, ini siapa? Kok tahu semua tentang diriku? Nah, di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba sosok tersebut seperti mengelus-elus Farid. Pundaknya itu dilus-elus si Farid. Wes yo le, sing ikhlas, ibumu ben tenang neng kono lele. Nah, entah kenapa Farid itu seperti terhipnotis dengan kata-kata kakek tersebut. Akhirnya dia itu menangis, menitikkan air mata karena kembali teringat dengan ibunya. Farid ini cuma terdiam menunduk. Kakek itu masih terus saja mengelus-elus si Farid. Dan setelahnya kakek tersebut menasihati Farid. Le, nek munggah gunung meneh, ojo dhewean yo le. Gak apik. Mengko nek dhewean kowe tersesat yo gak ana kanca sing dijaluki pitulungan, gak ana kanca sing nggo tukar pikiran. Farid akhirnya sedikit mengusap air matanya, dia mengangguk. Nggih, Mbah. Nggih. Yo le tenan. Ojo ijen, ojo dhewean nek munggah gunung. Gak apik. Yo le manut Simbah. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Jawab si Farid. Nah, setelahnya kakek tersebut membisikkan sesuatu ke telinganya Farid.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabeh sing asale saka Gusti bakal balik meneh ning Gusti le. Kabeh kersane Gusti Pangeran. Sing sabar le, sing ikhlas. Uripmu dibeneri meneh. Tugasmu saiki mung ndongakno ibumu. Ben ibumu ki tenang ning kono. Yo le yo, manut simbah, uripmu dibenekno meneh, dibeneri le. Manut simbah. Kembali menangis di situ Farid. Dia kembali teringat ibunya. Dia menangis lagi sejadi-jadinya. Kakek tersebut masih terus mengelus pundak si Farid. Nah setelahnya, kakek tersebut kembali membisikkan sesuatu ke telinga Mas Farid. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang merasakan kehidupan pasti akan merasakan kematian. Dan seketika itu pula Mas Farid seperti terbangun. Wah! Dah, menurut penuturan Mas Farid pada waktu itu, dia antara sadar dan tidak sadar. Antara dia itu mengalami kenyataan atau dia sedang mengalami mimpi. Akan tetapi kondisinya, pipi Mas Farid pada waktu itu terbangun basah oleh air mata. Maka dari itu Mas Farid ini bingung. Akhirnya dia membuka resleting tendanya. Dia melihat keluar, tidak ada sosok kakek, tidak ada api unggun. Yang ada hanya batang pohon yang tadi untuk duduk sang kakek. Di situ Mas Farid ini bingung. Dia kembali menutup resleting tendanya. Dia duduk di dalam tendanya sambil mikir, siapa ya sosok kakek itu? Kok tahu semua kondisiku? Kok tahu tentang apa yang aku rasakan? Akhirnya Mas Farid ini bingung kan di situ. Dia terus mikir sampai dia lelah. Dia pun akhirnya tertidur. Nah, singkat cerita, dia terbangun subuh hari. Nah, dia keluar tenda. Matahari ini sudah terbit. Akhirnya Mas Farid pun memutuskan untuk langsung memasak untuk sarapan. Karena sudah pagi kan. Nah, Mas Farid ini masak. Setelahnya Mas Farid sarapan. Setelah sarapan ini, sekitaran jam 7 pagi, Mas Farid ini melihat ada satu rombongan berisi 3 pendaki yang naik. Di situ 3 pendaki itu menyapa Mas Farid. Monggo Mas. Oh monggo Mas. Nah, akhirnya pendaki itu pun istirahat kan di depan tendanya Farid. Mas, numpang istirahat ya, duduk di sini. Oh monggo Mas, jawab si Farid kan. Nah setelahnya rombongan pendaki tersebut ngobrol dengan Farid. Dan ternyata rombongan pendaki tersebut adalah rombongan yang berasal dari Jogja. Nah di situ Mas Farid ini sempat ditawarin untuk muncak bareng mereka. Akan tetapi Mas Farid ini menolak awalnya. Iya Mas, awalnya saya juga mau muncak, akan tetapi tidak tahu kenapa kok badanku kayaknya kok tidak enak, aku pengen turun aja. Oh kayak gitu Mas. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau mau muncak, ya ayo Mas, bareng sama kami. Menurut kami udah sampai sini, muncak aja sih Mas. Gitu ya Mas, jawab Farid kan. Iyalah Mas, sayang kan udah sampai sini. Akhirnya ya sudah Mas, saya tak ikut muncak, tapi saya bareng sama rombongan panjenengan ya. Oh iya Mas, tidak apa-apa, ayo silakan. Tapi saya beres-beres dulu Mas, ini tenda dan barang-barang lain. Tidak apa-apa, kami tungguin. Oh ya sudah Mas. Nah sambil beres-beres tenda dan peralatan yang lain, Farid ini bertanya dengan rombongan pendaki tersebut. Masnya ini naik lewat Bremi di base camp rame enggak? Nah pendaki itu nampak bingung, para pendaki itu, dan menjawab Farid, loh kok Bremi Mas? Kami dari jalur Baderan kok. Loh kok Baderan Mas? Lah, akhirnya salah satu dari 3 pendaki itu tanya ke Farid, lah Masnya dari jalur mana? Saya dari Bremi Mas. Loh kami dari Baderan Mas. Kok bisa? Semua yang ada di situ bingung. Karena menurut penuturan 3 pendaki yang dari Jogja itu, ini adalah jalur dari Baderan dan belum terlalu jauh dari base camp itu. Nah, kok aneh. Akhirnya Farid memandang ke seliling. Loh, kok tidak ada lembah seperti yang dia lihat semalam. Jadi benar-benar itu adalah tanah landai yang ada di sisi jalur pendakian. Farid ini bingung, loh aku di mana ya berarti semalam. Akhirnya
para pendaki yang dari Jogja itu pun menenangkan Mas Farid. Udah Mas, nggak usah dipikirin, ayo diberesin aja, terus kita langsung jalan aja. Seperti ingin mengakhiri pembicaraan, karena mungkin menurut para pendaki dari Jogja itu hal yang tidak perlu dibahas ketika lagi mendaki. Akhirnya Mas Farid pun nurut, dia segera beres-beres, diselesaikan, dan jalanlah mereka menuju ke puncak. Nah, singkat cerita, karena memang pendakian di Argopuro ini kan memakan waktu yang sangat lama, karena memang di Argopuro itu kan jalurnya jalur terpanjang, rute perjalanan pendakian terpanjang di Pulau Jawa. Akhirnya singkat cerita mereka di puncak. Setelah malam harinya Mas Farid ini juga sempat ikut nenda juga bareng 3 pendaki dari Jogja itu. Nah, setelah di puncak itu kan mereka menikmati pemandangan puncak, Mas Farid ini kembali menyendiri di atas puncak. Dia memandang ke arah mega-mega awan-awan yang berada di bawah kakinya. Dia itu kembali teringat dengan kebaikan-kebaikan ibunya. Dia merasa sangat rindu sekali dengan ibunya. Nah, ketika Mas Farid ini sedang melamun, sedang kembali memikirkan ibunya, tiba-tiba salah satu pendaki dari Jogja itu memanggil Mas Farid. Mas Farid pun menghampiri mereka, ternyata mereka mengajak untuk turun. Dan Mas Farid pun menurut ya, untuk turun dari puncak tersebut. Mereka jalan turun. Nah, singkat cerita, mereka turunkan via jalur Baderan sampai di satu lokasi, jalur pendakian di mana lokasi itu sangat sejuk pada waktu itu. Akhirnya mereka berhenti di situ, berempat kan, Mas Farid dan 3 pendaki dari Jogja itu. Nah, di lokasi tersebut, Mas Farid duduk menyendiri. Dia kembali memikirkan kata-kata dari kakek tua yang sempat dia temui. Nah, disitulah pada akhirnya Mas Farid ini seperti tersadar bahwasanya dia itu seperti diingatkan oleh sosok kakek tersebut. Ketika kakek tersebut mengucapkan ayat-ayat itu, jadi seperti mengingatkan Mas Farid. Kalau Mas Farid ini sebenarnya sudah mengenal betul ayat-ayat yang diucapkan oleh sosok kakek tua tersebut. Akan tetapi selama ini Mas Farid ini seperti melupakan. Nah, kedatangan sosok kakek tua tersebut seperti mengingatkan Mas Farid. Akhirnya di situ Mas Farid seperti alhamdulillah. Berucap Mas Farid itu seperti dia itu ada spirit, ada energi lagi, ada semangat untuk kembali melanjutkan hidup yang benar-benar ini hidupku yang benar-benar biasa tak jalani gitu. Nah, akhirnya di situ dia berjanji dalam hati, meninggalnya ibuku itu sudah takdir dari Tuhan. Semua yang berasal dari Tuhan pasti kembali ke Tuhan. Aku harus kembali melanjutkan hidup. Aku tidak boleh terus seperti ini. Aku harus bisa membuat ibu bangga. Akhirnya di situ Mas Farid berdiri. Dia pun bersemangat lagi mengajak rombongan yang baru dia kenal dari Jogja itu untuk langsung menuju ke base camp untuk turun kan di Baderan. Nah, rombongan itu pun setuju. Mereka jalan. Singkat cerita, mereka sampai di base camp Baderan. Nah, di Baderan, Mas Farid mengucapkan terima kasih kepada 3 pendaki yang dari Jogja. Di situ pun mereka berpisah. Mas Farid langsung pulang menuju ke Semarang. Nah, singkat cerita, sampai di Semarang Mas Farid tidak pulang ke rumah dulu, dia langsung ke makam ibunya. Nah, sesampainya di makam ibunya, sekali lagi Mas Farid memegang batu nisan ibunya. Di situ dia berucap sambil menitikkan air mata, "Bu, Farid njaluk ngapura ya, Bu. Nek selama iki Farid durung iso nyenengke atine Ibu. Farid di ngapura ya, Bu. Farid janji, Bu. Farid bakal dadi Farid sing kaya mbiyen neh, Bu. Farid bakal ngerampungke skripsine Farid. Farid bakal mbanggakno Ibu. Ngapurane Farid ya, Bu. Ibu gak usah khawatir mbek Farid." Nah, setelah dari makam ibunya, Farid pulang menuju ke rumahnya. Keesokan harinya, Farid langsung bangun pagi di subuh hari itu. Farid subuhan, setelahnya dia mandi, dia sarapan, dia pun langsung menuju ke kampusnya. Tujuannya untuk menyelesaikan semua kuliahnya yang berantakan, skripsinya yang sempat mandek berhenti, dia menemui dosennya. Nah, singkat cerita, Farid pun diwisuda. Dia selesai pada akhir tahun itu juga. Benar-benar suatu keajaiban bagi Mas Farid. Karena
sebelumnya, setelah meninggalnya sang ibu, ini Mas Farid ini merasa hancur dan dia tidak bakal bisa untuk melanjutkan hidup gitu loh. Benar-benar merasa hancur hidup Mas Farid. Akhirnya Mas Farid ini lulus kuliah. Dia merasa bangga sekali. Nah, ketika hari wisuda, Mas Farid ini menggunakan toga. Dia berfoto di depan tukang foto itu kan, di area kampusnya, seperti wisuda pada umumnya gitu, ada tukang fotonya gitu. Mas Farid ini foto. Nah, setelah foto, Mas Farid ini duduk menyendiri lagi, ya, di depan pelataran kampusnya. Dia duduk, dia menangis di situ, benar-benar dia menangis. Dia kembali teringat dengan ibunya. Ibunya itu sempat meminta Mas Farid pada waktu masih hidup, "Le, ayo yo le, ndang dirampung no kuliahmu. Ibu pengen foto mbek kowe. Mengko fotone dipajang yo le neng ruang tamu." Disitulah Mas Farid ini benar-benar sedih sekali, dia menangis kembali teringat dengan ibunya. Nah, di saat Mas Farid ini sedang menangis dengan benar-benar sesenggukan, karena pada waktu itu kondisinya kan ayahnya Mas Farid ini memang sudah meninggal ya sebelum ibunya. Nah, Mas Farid ini cuma dengan kakak-kakaknya hidupnya, dan kakaknya ini di luar kota semua. Jadi ketika wisuda pun tidak ada kakaknya yang bisa datang pada waktu itu karena berhalangan, karena ada kerjaan, semuanya sibuk. Jadi Mas Farid ini sendirian, benar-benar sendiri ketika wisuda, tidak ada yang mendampingi. Nah, ketika Mas Farid ini sedang menangis sesunggukan di pelataran kampusnya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menghampiri Mas Farid. "Rid, kenapa Rid? Kok nangis?" Farid ini mengusap air matanya. Dan semenjak momen itulah Mas Farid disapa oleh seorang perempuan di depan pelataran kampusnya, dan dia mengusap air mata. Ternyata perempuan itu adalah jodoh Mas Farid dan menjadi istrinya sampai hari ini. Jadi itulah cerita yang dituturkan Mas Farid kepada kami. Cerita yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat mengaduk perasaan, yang kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwasanya apa jadinya kita tanpa seorang ibu. Mungkin bagi rencang-rencang yang sudah kehilangan sosok ibu dalam hidupnya, benar-benar bisa merasakan apa yang Mas Farid ini rasakan pada waktu itu. Benar-benar gelo, nyesel, kehilangan sosok ibunya. Apalah dunia tanpa sosok ibu? Dunia pasti terasa gelap. Pasti hidup kita ini tidak karuan. Nah, saya jadi teringat dengan kata Rasulullah, "Siapa yang harus kau hormati terlebih dahulu? Ibumu." Sahabat bertanya kembali, "Yang kedua siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Yang ketiga ya Rasulullah?" "Ibumu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sampai 3 kali, "Ibumu, ibumu, ibumu." Itu tandanya kita harus benar-benar memuliakan sosok ibu. Muliakanlah ibu, hormatilah ibu, senangkanlah hatinya. Cerita yang sangat luar biasa dari Mas Farid. Terima kasih telah mengirimkan cerita ini kepada kami dan memberi kami kesempatan untuk menuturkan ini cerita kepada rencang-rencang semua. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.